Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan gue Aziz. Kesempatan kali ini gue bakalan sharing ke kalian tentang enak dan gak enaknya kerja di luar negeri. Dan gue juga gak bakalan sendiri kali ini, ada Eva. Ya, ada Eva. Buat kalian sebelumnya yang belum tahu gue, bisa lihat video gue sebelumnya. Jadi di sana gue udah sharing ke kalian kalau gue ini bekerja di luar negeri, di Middle East, tepatnya di Kuwait. Gue bekerja di Kuwait udah sekitar 2 tahun lebih, hampir 2 tahun setengah lah ya. Jadi tanggal 1 April gue landing di Kuwait. Berapa tahun berapa? 2018. Kalau untuk Eva? Kalau Eva 1 Oktober 2018. 1 Oktober 2018. Jadi kurang lebih 2 tahunan lah ya. Kita hampir satu generasi. Ya. Cuma beda bulan Sangkatan aja. Sangkatan ya guys. Tapi sebenarnya kita beda company, tapi kita kenal di sini, dipertemukan di sini. Itu enaknya di kerja di luar negeri ya, salah satunya itu ketika kita ketemu orang Indonesia, kita langsung nganggap seperti kayak saudara gitu. Beda kayak pertemanan kita waktu di Indo sesama orang. Kita udah banyak nemu orang Indonesia, jadi kayak doesn't matter for us, kayak biasa aja gitu. Tapi kalau waktu kita di negara luar ketemu orang Indonesia tuh kayak seneng banget. Itu berasa kayak ketemu saudara gitu. Oke, jadi kita udah tulis ada beberapa poin di sini, enak dan gak enaknya. Yang pertama itu ada salary, gaji. Gak munafik ya guys, kalau untuk ditanya kerja ke luar negeri pengen cari apa? Gaji yang lebih gede. Iya, itu dah. Tapi walaupun gajinya gede, balik lagi sih kalau itu tergantung orangnya, dia bisa manage atau enggak. Karena banyak juga yang walaupun gajinya besar tapi gak bisa saving, itu percuma aja. Iya, makanya jadi kita harus balik lagi ke tujuan kita sih, kerja ke luar negeri. Kita pengen dapat gaji yang besar dan untuk bisa nabung, nyimpen di negara kita, bukan untuk buang-buang uang di negara orang. Karena gini loh Jis, buat apa kita, maksudnya kalau emang cari kerja ke luar negeri itu pastinya kan untuk cari benefit yang lebih gede gitu daripada kita kerja di Indonesia. Kalau emang kerjanya sama-sama aja, ngapain kita jauh-jauh? Itu udah makanya poinnya. Jadi ya buat khususnya buat para calon pekerja migran yang atau bisa dibilang calon apa ya, TKI, TKW gitulah ya. Tapi sekarang sih emang penyebutannya pekerja migran sih. Iya, pekerja udah migran bukan TKI atau TKW lagi. Jadi lebih bisa dibilang PMI. Lebih sopannya itu PMI, pekerja migran Indonesia. Yang dulu bisa dibilang TKI dan TKW gitu. Ya khusus buat para PMI yang bakalan kerja ke luar negeri. Jadi usahain sebelum berangkat dilihat dulu kontrak kerjanya, salary-nya, dibandingkan dibaca dulu ya. Iya, dibaca benar-benar. Kalau setelah dapat surat kontrak, gaji yang ditawarkan sama perusahaan itu kira-kira worth it nggak kalau kita harus tinggal jauh dari negara kita, dan dibandingkan kita waktu kerja di Indonesia, kira-kira mendingan mana? Kalau kira-kira sama aja, mendingan stay di negara kita sendiri. Iya, bareng-bareng keluarga aja. Itu udah. Karena gini loh, kita udah ngorbanin ninggalin keluarga, otomatis kita butuh benefit yang lebih juga gitu. Iyalah, jadi pengorbanan yang kita perjuangkan itu worth it enggak untuk diperjuangkan gitu. Terus yang selanjutnya tentang profesionalisme kerja. Kenapa bisa dibilang enak profesionalisme kerja di luar? Menurut Eva gimana? Menurut aku karena dulu Eva pernah kerja di Indonesia ya, dan kerjanya tuh apa ya, nggak seprofesionalis itu, kerasa banget. Iya. Apanya ya? Jadi memang waktu kita kerja di sini itu kita kayak bener-bener dididik untuk profesional gitu, sebisa mungkin
setelah kita join sama company, kita kemana-mana dalam waktu kerja kayak dalam operasional kita itu bawa nama brand company, jadi sebisa mungkin kita mewakili perusahaan gitu supaya selalu profesional dalam bekerja. Bukan berarti waktu kita kerja di Indo nggak profesional, cuma menurut pengalaman kita apa ya, aturan rules yang dibuat emang nggak bisa dilanggar kalau kita bekerja di luar negeri. Kalau di Indo mungkin masih ada apa ya, kelonggaran, iya masih banyak bisa diskus ya, masih bisa argue between kita staff sama supervisor sama manager gitu. Tapi kalau kita di sini kalau rulesnya begini ya begini. Rules is the rules gitu. Jadi kita nggak bisa nggak bisa nge-break the rules sendiri gitu. Karena kalau misalnya kita coba untuk nge-break the rules, coba buat apa ya, keluar jalur dari rules yang dibuat, itu bakalan susah buat kita sendiri gitu, bakalan nyusahin diri kita sendiri. Jadi itu sih profesionalisme kerja di sini lebih benar-benar profesional gitu. Selanjutnya pengetahuan kultur. Kalau ini sih yang gimana tuh kalau pengetahuan kultur? Karena kan kita tinggal di negara yang sangat berbeda ya sama negara kita. Ya kalau misalkan keluar dari Asia Tenggara ya, itu benar-benar beda sama culture negara kita gitu. Terus kita belajar lagi tentang culture negara ini ya, khususnya kita di Kuwait, belajar lagi tentang kebiasaan-kebiasaan orang Kuwait, apa yang boleh, apa yang nggak boleh dilakuin di tempat umum, itu kita belajar. Selain itu kan kita juga teman-teman kerja kita juga kan semuanya dari luar. Kita juga ternyata orang ini tuh begini ya, orang ini tuh begini gitu. Itu udah bedanya kita waktu kerja di luar negeri sama di Indo. Kalau di Indo semua mayoritasnya Indonesia, jadi kita punya kultur dan kebiasaannya hampir sama gitu, walaupun beda provinsi, tapi kita udah mengikat budaya ketimuran gitu, jadi udah otomatis tingkah laku, attitude segala macamnya hampir sama lah ya. Beda waktu kita yang tiba-tiba kita dari negara Indonesia ditaruh di negara yang baru buat kita, plus orang-orang baru di sekitarnya gitu. Kayak gue sendiri di tempat kerja, gue satu-satunya orang Indonesia, jadi this how I can struggle with them gitu. Jadi gue tuh harus bisa enjoy sama mereka yang datang dari beberapa negara. Jadi biarpun gue minoritas, tapi gue harus bisa berbaur sama mereka gitu. Ya caranya kita harus bisa untuk apa ya, saling menghargai kebudayaan, perbedaan kebudayaan gitu. Saling respect ya bener. Jadi kita bikin enjoy di tempat kerja gimana caranya, walaupun kita minoritas tapi kita bisa gabung sama mereka. Terus selanjutnya ada, kalau kerja di luar negeri enaknya itu kerja sambil traveling. Iya benar. Benar banget sih. Lagi tiap off day ya, kita pergi kemana itu jadi apa ya? Jadi ditunggu-tunggu gitu. Kayak refreshing. Even Kuwait ini bisa dibilang negara yang kecil, tapi karena walaupun negara kecil, kalau negara itu baru buat kita, otomatis ada keinginan buat kita untuk mengeksplor negara itu. Iya, sesuatu yang baru itu bakalan menarik untuk dieksplor. Tapi tetap balik lagi ke orangnya, dia suka untuk traveling, suka untuk eksplor atau enggak gitu. Tapi kalau buat gue pribadi, gue suka banget untuk eksplor. Terus sebenarnya beda-beda sih. Orang misalkan ada yang suka ke berburu makanannya, tiap off day yang diburu makanan. Ada juga yang suka foto-foto, ya enggak? Iya. Ada juga yang suka cuman jalan-jalan aja itu udah happy banget. Udah happy. Intinya setiap hari libur itu kalau bisa kita maksimalkan buat nge-refresh otak. Jadi gimana caranya kita pada saat besok kembali kerja kita benar-benar fresh lagi gitu. Even walaupun sometimes kita cuma istirahat di rumah total, itu pun bisa jadi refresh buat kita. Jadi gak setiap minggu kita harus keluar. Gitu sih kalau dari kita. Selanjutnya kita lanjut nih ke yang gak enaknya. Aduh.
Sebenarnya males banget sih kita ceritain yang ini, tapi ya ini sharing Tapi ya ini berdasarkan yang fakta, maksudnya pastilah kerja dimanapun ya Jis ya, mau di Indonesia mau di luar negeri itu pasti ada enak dan dan enaknya enaknya. gitu. Pasti ya segala sesuatu itu pasti ada positif negatif, enak dan gak enaknya itu. By the way, poin-poin yang kita sharing di sini kalau misal ada tambahan dari kalian bisa komen ya di bawah. Ini untuk yang gak enaknya pasti itu homesick, Jauh dari Pertama, keluarga. jauh dari keluarga, jauh dari teman, yang punya pacar jauh dari pacar, yang punya istri dia jauh dari istri, yang punya suami dia jauh dari suami. Pokoknya gitu dah, Banyak yang dikorbanin. itu pengorbanan. Makanya Jis penting banget kalau tinggal di luar negeri itu, kalau yang ngomongin homesick ini ya, punya teman orang Indonesia itu kalau menurut aku penting banget sih untuk ngobatin homesick. banget. Jadi buahnya temen atau kayak ya nggak semua teman bisa jadi teman dekat ya kan, bisa dibilang sahabat lah. Jadi kalau punya sahabat itu dia bisa support kita di saat kita benar-benar down, di saat kita benar-benar feel lonely, dia bakalan ada dan itu bakalan bikin kita lupa sama yang namanya homesick. Waktu baru sampai ngerasain homesick kan? Terus gimana cara apa ya? Buat Kalau awal-awal ngatasin kesini tuh homesick? kayak lebih sering video call sih. Awal-awal lebih sering dari intensitasnya lebih sering dari dulu Video gitu call loh ke awal keluarga kesini. gitu ya. Itu lebih sering video call. Itu cara ngatasinnya. Sebenarnya itu juga sebenarnya sekarang udah lebih mudah sih, walaupun kita kerja jauh dari keluarga tapi kita masih bisa video call. Yang penting komunikasi harus lancar sama keluarga, sama siapapun itu yang di Indo, saudara ataupun rekan di Indo. Terus itu juga sih makanan Indonesia. Itu sedihnya kita kalau buka Instagram, postingan Iya. orang, story orang, tiba-tiba lagi makan gado-gado, tiba-tiba lagi makan seblak. Untungnya di Kuwait itu ada, nggak terlalu susah buat cari makanan Indo, tapi ya resikonya harganya lebih mahal. Kalau waktu di Indo kita mau jajan KFC mikir, mau jajan ketoprak tinggal Kalau di beli. sini lebih KFC lebih murah kan? Kalau di sini justru udah balik malah. Kita mau beli KFC tinggal beli. Kayak jajan. Iya, tapi kalau kita mau makan makanan Indo mikir 2 kali guys, Iya, karena harganya lebih pricey dibandingkan makanan junk food gitu. Tuh homesick. Terus yang kedua nggak enaknya itu kita lebih sering jadi minoritas. Oh iya, terutama orang-orang Indonesia sih. Orang Indonesia di sini sedikit banget dan banyak orang yang kayak kalau ketemu supir taksi, kalau ketemu orang-orang Kuwait misalkan ke embassy ya, bukan ke embassy ya, kemarin sih teman ke tempat yang paling susah. Orang Kuwaitnya ngomong, ya orang Indonesia di sini sedikit banget ya, susah nemuin orang Indonesia di Kuwait. Dan mayoritas orang Asia di sini yang banyak kebetulan orang Filipina, dan muka kita tuh looknya hampir mirip, jadi lebih sering kita tuh disangka orang-orang Filipina gitu. Tapi kalau orang-orang yang tahu sih tahu, apalagi Eva kan pakai jilbab ya. Ya. Orang yang tahu bakalan notice, oh ini bukan Filipina. Iya, walaupun ada beberapa gerak-gerik antara Filipina dan Indonesia yang beda, tapi keseringan kita dianggap Filipina juga. Bahkan sama orang mereka pun kita dianggap temen mereka gitu. Iya, terkadang tiba-tiba orang mereka tuh langsung ngomong bahasanya Iya. mereka ke kita, yang tiba-tiba kita kayak orang bengong-bengong gitu loh, nggak ngerti harus jawabnya apa. Excuse me, I'm Yeah. Indonesian gitu. I'm sorry, I'm not Filipino, like that kan. Dan itu juga yang terkadang apa ya, sebenarnya sih manusiawi ya, ketika nggak lu apa-apa sih. ada satu tempat kerja dan itu sesama nationality, pasti ada keinginan buat lu terus ngebantu temen yang satu negara. Nah, nggak enaknya buat kita yang jadi minoritas di situ, terkadang merasa kayak oh apa-apa mereka nggak belain sesama negaranya. Apalagi lu sendiri, Jis. Aduh. Iya, apalagi kayak gue bener-bener sendiri. Kebanyakan di tempat gue itu orang Filipina, India, Nepal. Tapi untungnya bagaimanapun itu, asalkan kita baik, mereka bakalan jadi baik juga. Nah, jadi jangan pernah takut
jangan pernah ke doktrin atau kena toksik. Oh kalau kerja sama orang ini mereka selalu begini, enggak. Itu balik lagi ke kitanya. Kalau kitanya baik, kitanya bisa nolong mereka, suatu saat juga mereka bakalan nolong kita gitu. Terus selanjutnya ada managing keuangan. Ini nggak enak. Iya. Karena biaya kehidupan ya biaya hidup di sini tuh otomatis lebih mahal. Jadi kita harus benar-benar pintar-pintar untuk memanage keuangan itu sendiri. Gue aja sendiri sih terkadang kayak ngerasa ini murah loh, murah, tapi setelah di convert ke rupiah, oh ternyata gue udah spend segini banyak gitu. Oh my god. Tapi emang sih waktu awal kesini tuh kayak aduh tuh masih thinking gitu kalau misalkan beli sesuatu selalu di convert ke rupiah kan. Itu iya. Pasti ini mahal banget. Tapi kesini kayak udah nggak pernah dipikirin. Yang penting poinnya kita harus punya apa ya, kayak tujuan buat nge-keep money beberapa dari gaji kita. Misalnya dari gaji ya berapa persen, misal 40% dari gaji harus kita keep, ya udah itu udah harus mati, yang nggak boleh kita pakai gitu. Kalau nggak gitu pasti bakalan habis karena godaannya banyak, especially kalau ada sale, kalau ada lagi ada diskonan, terus kita jalan keluar tuh nggak kerasa guys ngeluarin uang tuh. Terus ini yang terakhir, adaptasi kultur makanan. Ini sih yang Eva rasa kaget gitu karena beda banget ya. Salah satunya sih gini, yang Eva nggak tahu waktu itu pertama Eva kesini kan nungguin itu single jadi ya, terus nggak kerja. Terus kerjaan Eva apa ke pantai, gitu kan. Sering banget karena tempat tinggal Eva tuh seberangan pantai, dan Eva nggak tahu pada saat itu di sini tuh nggak boleh sembarangan buka kamera. Orang-orang di sini tuh nggak suka kalau kamera kita tuh ngarahin kamera ke mereka. Ya. Oke, masih tabu guys buat mereka, especially orang-orang di Kuwait. Beberapa kali dia tuh, foto gue ya, gitu. Please dong, foto kamera gitu kayak gitu. Iya, jadi kita harus apa ya, bisa dibilang harus benar-benar tahu apa yang bisa kita lakuin dan apa yang nggak boleh kita lakuin di tempat umum gitu. Kalau gue sih yang ngerasa banget itu setelah nyampe kaget dari tone bicara, nada bicara orang sini. Apalagi yang Kuwait, original Kuwait nggak sih? Iya, orang asli orang sini itu nada bicaranya tinggi, kayak ngajak berantem, kayak tiba-tiba dibentak, what gitu. Kayak gue kaget deg-degan. Dan akhirnya sekarang kita juga, kalau gue pribadi ya udah sedikit kayak ngadop ya, jadi kayak nggak jadi keikutan nada bicaranya tinggi karena itu apa ya, berasa waktu gue pulang ke Indo kemarin, wah kebawa, jadi agak sedikit ke bawah nada bicara gue tinggi sampai terkadang kayak keluarga dan teman-teman gue, lo berantem lo teriak gitu, padahal emang nada bicara kita udah biasa di sini dipakai apa ya, punya segitu. Terus makanan juga kan pas baru nyampe otomatis kaget ketika kita belum tahu di mana warung Indonesia, di mana harus beli bahan-bahan makanan untuk Asian food gitu-gitu. Otomatis hari-hari harus makan roti. Kalau enggak Indian food sih. Di sini kan Indian food kan di mana-mana. Terus nasinya yang berasnya panjang-panjang, biryani, basmati rice itu ya itu sebuah pengalaman sih guys. Jadi itu tadi, kalau misal ada beberapa poin lagi yang kalian alamin, kalian bisa sharing di sini, bisa komen di, atau enggak kalau ada pertanyaan, iya bisa juga komen. Dan ya jangan lupa like, subscribe, dan share ke sosial media kalian, karena nyalahin tombol lonceng dan subscribe itu gampang guys, nggak sesulit cari jodoh. Curhat. Kok jadi curhat? Oke, see you in the next video. Bye bye.